Perkenalkan, nama saya Ralf Mongkosolang, nomor induk mahasiswa 2174201020. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perjanjian Internasional tentang aspek yuridis Perjanjian Waralaba sebagai perjanjian khusus. Pendahuluan. Latar belakang pembangunan di bidang ekonomi saat ini sangat pesat dengan menjangkau berbagai aspek bisnis yang saat ini makin berkembang, yaitu bisnis waralaba. Di tahun 1972 sampai awal 1988, waralaba mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi metode yang banyak digunakan untuk memasuki dunia bisnis bagi jutaan bisnis yang didirikan di Amerika Serikat atau Eropa. Waralaba pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha, melainkan suatu konsep metode ataupun sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet, melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain selaku pemilik outlet. Unsur-unsur pokok kesepakatan, persyaratan, hak dan kewajiban serta pihak yang harus dituangkan secara jelas di dalam klausul-klausul suatu perjanjian waralaba. Karena dengan berbagai kasus banyak franchisor dengan franchise tidak paham betul klausul-klausul apa saja yang diatur dalam suatu perjanjian. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaturan waralaba dalam undang-undang, dan yang kedua, bagaimanakah aspek-aspek hukum dari perjanjian waralaba. Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui peraturan waralaba dalam undang-undang. Yang kedua, memahami aspek hukum dari perjanjian waralaba. Pembahasan pengaturan pada perjanjian waralaba dalam ketentuan hukum dan perkembangannya. Saat ini masih terdapat pula perusahaan yang menggunakan sistem franchise, tetapi cenderung mengembangkan franchise berdasarkan persepsi serta kepentingannya masing-masing. Yang mungkin dapat dianggap sebagai pelopor franchise di Indonesia ialah Pertamina, yang menjual minyak bumi antara lain bensin, solar melalui pompa-pompa bensin. Selain itu, perusahaan jamu Nyonya Menir dapat dikategorikan pula mengembangkan bisnisnya dengan pola franchise. Akan tetapi, baik Pertamina maupun perusahaan jamu Nyonya Menir tidak pernah menyatakan bahwa sistem pemasaran merek dilakukan secara franchise. Pengembangan franchise di Indonesia, khususnya franchise lokal, semakin ditingkatkan, mengingat pola kerjasama bisnis franchise mendatangkan manfaat baik bagi franchisor dan franchise maupun bagi perekonomian nasional. Di Indonesia, pengaturan waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang waralaba di Keputusan Menteri Pendistribusian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M DAF/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang ketentuan oleh tata cara penertiban surat tanda pendaftaran usaha waralaba. B. Aspek hukum dalam perjanjian waralaba. Suatu paket franchise pada dasarnya merupakan satu paket yang terdiri dari beberapa jenis perjanjian. Perjanjian yang dimaksud biasanya terdiri dari perjanjian lisensi, perjanjian merek, perjanjian paten, perjanjian bantuan teknis, dan mengenai perjanjian yang menyangkut kerahasiaan. Pasal 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 menyebutkan waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki ciri khas usaha. 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 4. Modal diajarkan dan diaplikasikan. 5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Penutup kesimpulan dari makalah ini yang pertama ialah ketentuan hukum mengenai waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian pada dunia bisnis, berpedoman dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian. Yang kedua, perjanjian waralaba harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang.
Saran, sebaiknya pihak-pihak yang akan membuat perjanjian waralaba memperhatikan syarat objektif yang harus dipenuhi terhadap suatu perikatan, karena jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Demikian presentasi makalah saya tentang aspek yuridis dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, dan saat ini saya mengajak teman-teman agar bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, tepatnya di Jalan Bahu, Manelayang, dengan 6 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Kehukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.